Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Kulsum. Di sini saya akan menjelaskan apa sih arti dari pengawasan atau disebut dengan dasar-dasar pengawasan. Di sini lanjut pengertian pengawasan. Ini fungsi manajemen yang mengukur dan mengkoreksi semua kegiatan dan memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi ini mencapai perkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan perencanaan, yaitu menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan, juga dengan fungsi lainnya atau perorganisasian dan penganggaran pergerakan. Nah, di sini juga ada tipe-tipe pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan, yaitu mengantisipasi masalah atau penyimpanan dari standar atau tujuan dan memungkinkan untuk dilakukan koreksi sebelum tahapan kegiatan tertentu yang diselesaikan. Yang kedua yaitu pengawasan kebersamaan kegiatan yang dilakukan selama kegiatan ini masih berlangsung. Karenanya diperlukan kesepakatan, syarat dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan kegiatan. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau pengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Nah, sebab terjadinya penyimpangan dari rencana atau standar yang telah ditetapkan guna mendapatkan tindakan koreksi untuk kegiatan serupa pada masa yang akan datang atau bersifat historis. Nah, yang kedua yaitu tahap-tahap dalam proses pengawasan. Yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan. Standar yaitu suatu pengukuran yang digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil. Yang pertama yaitu standar fisik, yaitu kualitas dan berkualitas. Yang kedua yaitu standar moneter dalam rupiah atau biaya laba. Nah, selanjutnya itu standar waktu, batas waktu pekerjaan. Standar kuantitas ini memungkinkan untuk dapat dikomunikasikan dengan anggota organisasi, yaitu pentingnya untuk diawasi atau standar-standar yang berkaitan dengan personalia. Yang kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan penting yang dapat digunakan berapa kali dalam bentuk what, apa, what, dan siapa yang akan terlibat. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa cara untuk mengukur yaitu pengamatan, laporan, metode otomatis, inspeksi pengujian. Yang keempat yaitu perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Yang kelima yaitu pengambilan tindakan koreksi melalui yang pertama yaitu mengubah standar mula-mula. Nah, yang kedua yaitu mengubah pengukuran pelaksanaan. Yang ketiga yaitu mengubah cara dalam menganalisa penyimpanan. Nah, di sini juga ada pentingnya pengawasan. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan organisasi, adanya PP atau teknologi inovasi baru. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kompleksi organisasi. Semakin besar organisasi perlu pengawasan yang sangat lebih. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan manajer mendelegasikan wewenang atau diperlukan untuk memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. Di sini juga ada karakteristik pengawasan efektif. Yang pertama yaitu akurat. Nah, akurat ini data tidak akurat, sistem pengawasan dapat keliru. Nah, mengambil tindakan koreksi bahkan dapat menciptakan masalah baru. Yang kedua yaitu tepat waktu.
tepat waktu adalah evaluasi dan perbaikan harus dilakukan dengan secepatnya. Yang ketiga yaitu objektif dan penyeluruh informasi mudah dipahami dan bersifat objektif. Nah, yang keempat yaitu berpusat pada titik-titik penugasan strategis, harus berpusat pada bidang-bidang yang paling sering terjadi. Nah, bahkan penyimpangan yang berkaitan kerusakan fatal seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.